Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Harijo Budi Santoso dengan menggunakan liturgi dari Petukarian Pelayan Firman POUK SDKI Jakarta. Selamat beribadah, kiranya kesetiaan kita beribadah menguatkan panggilan dan pengutusan serta mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Mari jemaat, kita diundang berdiri dan kita nyanyikan Kidung Keesan 44 bait 1 dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi skala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakanlah Penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita dalam ibadah minggu saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing pada minggu hari ini dari Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat dipersilahkan duduk. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikutilah Raja dan berjalan tak lesu.
Mari jemaat kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, kepadamu kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa, sebab kami sadar pada pelanggaran kami. Kami selalu ingin memberontak kepadamu. Ampunilah kami dan bawalah kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Perbaharui hidup kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Mari jemaat kita kidungkan Kidung Keesaan 346A, baitnya 1 dan 3. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Saudara-saudara, kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah. Menurut kesaksian Alkitab, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara, bagi kita sekalian, telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita menyambut berita anugerah dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 73, bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar.
besar, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Jemaat kami undang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Sebagaimana tertulis di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 523, bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh
Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Agar dengan kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus, kami, Jemaat POK Kelapa Gading, boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah dan memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang Jemaat POK Kelapa Gading yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Ada 3 anak pendeta yang sedang membicarakan tentang kehebatan orang tua mereka di dalam berkhotbah. Anak pendeta yang pertama berkata, "Papa saya kalau berkhotbah hebat." Kenapa? Karena papa saya kalau berkhotbah tidak pakai teks, tidak pakai catatan, langsung ngomong, langsung bicara, hebat. Kemudian anak pendeta yang kedua berkata, papa saya kalau berkhotbah jauh lebih hebat. Kenapa? Karena papa saya kalau berkhotbah tidak pakai Alkitab, tidak pakai kitab suci. Sebab seluruh isi Alkitab sudah ada di luar kepalanya. Ada ayat Alkitab
langsung bicara. Ada ayat Alkitab, langsung ngomong. Hebat. Selanjutnya, anak pendeta yang ketiga dengan pedenya berkata, Papa saya kalau berkhotbah jauh lebih hebat dari papa-papa kalian. Kenapa? Karena papa saya kalau berkhotbah, dia tidak pakai otak. Saudara-saudara, dalam pertukaran pelayan firman PAUK DKI Jakarta saat ini, saya akan berkhotbah di jemaat PAUK Kelapa Gading ini. Dan saya akan berkhotbah pakai teks, pakai catatan. Saya juga, saudara-saudara, tentu akan berkhotbah pakai Alkitab, pakai kitab suci. Karena Alkitab ini merupakan dasar, landasan untuk memberitakan firman Allah. Kemudian, saudara-saudara, saya tentu juga pasti akan berkhotbah pakai otak. Kenapa saudara-saudara? Karena otak, akal budi adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia Baki yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. Bacaan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10, ayat 46 sampai dengan 52, yang memberitakan tentang iman seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Bartimeus. Saudara-saudaraku, siapakah Bartimeus? Alkitab katakan bahwa Bartimeus adalah anak Timeus. Ia adalah seorang pengemis di pinggir jalan yang matanya buta sejak lahir. Dari kenyataan ini, kita dapat membayangkan betapa beratnya pergumulan hidup Bartimeus setiap hari. Secara ekonomi, saudara-saudara, Bartimeus sebagai orang yang matanya buta, bergumul dengan kekurangan, bergumul dengan kemiskinan, sehingga dia terpaksa mengemis di pinggir jalan. Selanjutnya secara sosial psikologis, Bartimeus bergumul karena masyarakat saat itu mencapnya sebagai orang berdosa, orang yang tidak suci. Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Saudara-saudara yang kekasih, Bartimeus memang buta secara jasmani. Namun Alkitab katakan bahwa dia tidak buta secara rohani. Mata rohani Bartimeus jelas terbuka. Buktinya, ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret lewat, Bartimeus langsung berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus ini adalah wujud imannya yang besar kepada Yesus. Karena Bartimeus yakin dan percaya bahwa Yesus berkuasa untuk mencelikan matanya. Saudara-saudaraku, keyakinan iman Bartimeus kepada Yesus membuat ia maju terus, pantang mundur. Walaupun banyak orang menegur agar ia diam dan berusaha mencegahnya untuk dapat menemui Yesus, namun Bartimeus pantang menyerah. Ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Melihat kesungguhan Bartimeus yang sangat luar biasa itu, Yesus lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mendengar Yesus memanggilnya, Bartimeus lalu menanggalkan jubahnya dan segera menemui Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga saudara-saudara Bartimeus melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan firman Allah saat ini, sekarang mari kita bersama-sama berefleksi. Pertama, secara jasmani, Bartimeus memang buta. Ia tidak bisa melihat, namun secara rohani Bartimeus tidak buta. Ia melihat. Mata iman Bartimeus jelas terbuka. Buktinya, ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret lewat, Bartimeus langsung berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ini bukan hanya dilakukan satu kali saja oleh Bartimeus, namun berkali-kali. Saudara-saudaraku, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Supaya jangan sampai kita yang secara jasmani tidak buta, kita bisa melihat.
namun secara rohani malah buta, malah tidak bisa melihat. Dan bila ini terjadi, saudara-saudara, sungguh sangat ironis, sungguh sangat menyedihkan. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel 12 ayat 2 mengingatkan demikian. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kedua, di dalam beriman kepada Yesus dan untuk dapat berjumpa dengan Yesus, Bartimeus maju terus, pantang mundur. Walaupun orang banyak berusaha menghalangi, walaupun banyak orang menghardik, menegur dan berusaha menghalangi Bartimeus untuk menemui Yesus, namun Bartimeus tidak gentar. Ia maju terus, pantang mundur. Saudara-saudaraku, di dalam beriman kepada Yesus, di dalam mengikut Yesus, Alkitab mau katakan memang banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah dan pergumulan yang harus dihadapi. Dan hal ini juga dikatakan oleh Yesus di depan orang banyak dan murid-muridnya demikian. Di dalam Injil Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketiga, melihat iman Bartimeus yang luar biasa, Yesus bertanya kepadanya, Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, apabila pertanyaan Yesus ini juga ditujukan untuk kita saat ini, apakah yang Bapak, Ibu, Saudara kehendaki supaya Yesus perbuat bagimu? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara? Apakah jawab Bapak, Ibu, Saudara? Sidang jemaat yang kekasih, jawaban Yesus kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, merupakan jawaban yang mempunyai makna yang sungguh sangat dalam, yaitu bahwa iman kita, iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah sebabnya
pada tanggal 31 Oktober 1517 pada hari reformasi gereja, Martin Luther mengungkapkan 3 semboyan reformasi gereja, yang salah satunya adalah sola fide, yang artinya hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sesulit apapun kehidupan ini, seberat apapun kehidupan ini, jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Dia. Jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak bertara, dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta. Niscaya Ia jaya. Allahmu benteng, Allahmu benteng yang teguh, Allahmu benteng, Allahmu benteng yang teguh. Penusuk setan dunia
Allahku benteng yang teguh. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih, marilah kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala anugerah, rahmat, dan berkat-berkat Tuhan yang tiada pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari Minggu ini kami tetap boleh bersekutu bersama, beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam syafaat saat ini, kami mau berdoa dan mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, yang Engkau berikan panjang umur. Pada tanggal 25 Oktober, Tuhan berikan anugerah kepada Ibu Maria Lydia Elizabeth Siaan Hutagalung, Ibu Angelika Novinsi Umbo, Ibu Ruth Nawati Angelina Lengkong. Pada tanggal 26 Oktober, Engkau berikan anugerah kepada anak Tobias Sanggam Fransiaan. Tanggal 28 Oktober, Tuhan memberikan anugerah hari ulang tahun kepada Ibu Ona Marce Singal, Saudara Samir
Laguardia, anak Yohanes Waranei Pakpahan, dan anak Kenard Ganda Kusuma. Pada tanggal 30 Oktober, Tuhan berikan anugerah ulang tahun kepada saudari Anastasia Caroline Mustamo. Dan pada tanggal 31 Oktober saat ini, Engkau berikan anugerah panjang umur bagi Bapak Pendeta Luther Zwingli Raprap STH, Bapak Dr. Andes JNM Latui Hamelo, Bapak Martin Luther Kasodo, Bapak Adi Pelokiela. Ya Tuhan, mungkin masih ada yang tiada tersebut satu persatu. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau berkenan melengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon dukungan doa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun di dalam pemulihan. Antara lain, jemaat wilayah pelayanan Efesus. Kami berdoa untuk Bapak Theo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo. Bapak Heri Sunardi dan Ibu Keisha Sumarni. Untuk jemaat wilayah pelayanan Galatia, kami berdoa untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Dan untuk jemaat wilayah pelayanan Filipi, kami mau berdoa untuk Bapak John Siahaya dan Bapak J.A.W. Lengkong. Dan juga jemaat-Mu yang lain yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau berkenan menjamah perawatan yang dilakukan maupun obat yang diminum, sehingga di dalam jamahan dan berkat Tuhan, saudara-saudara kekasih jemaat-Mu ini boleh tetap kokoh dan kuat di dalam iman dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga lepas keluarga di dalam jemaat Po Kelapa Gading di tempat ini. Secara khusus, pada tanggal 31 Oktober 2021 ini, kami mau berdoa untuk keluarga Bungaran Sitompul dan keluarga Effendi di wilayah pelayanan Galatia. Keluarga Januar C.F. Makabori dan keluarga Heri Sunardi di wilayah pelayanan Efesus. Dan keluarga Vince Maria Rumende Tulung dan keluarga Rike Konrad Tigor Pandopotan di wilayah pelayanan Filipi. Ya Tuhan, kami mohon Engkau berkati keluarga-keluarga ini di dalam anugerah rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini senantiasa ada di dalam shalom, senantiasa ada di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Sebagai warga negara,
Kami tidak pernah lupa untuk berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Secara khusus, di dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah pandemi COVID-19, yang puji Tuhan, atas kasih sayang-Mu, boleh semakin melandai. Dan kami mohon, kiranya di dalam anugerah dan rahmat-Mu, pandemi ini boleh segera berlalu. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami, yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan yang terbaik kepada Allah yang Maha Mulia, dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 125 001 045 2837 atas nama Persekutuan Ekumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang baik dan yang kekal, dengan kerendahan hati kami berdoa kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Jadikanlah persembahan yang sedikit ini menjadi saluran berkat dan kasih untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Bapa kami yang mengelola, agar kami dapat mempergunakan persembahan dengan baik. Terimalah persembahan kami di dalam anugerah Tuhan Bapa kami Yesus Kristus. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dalam kidung keesaan 379 ayat 1 sampai 2 atau PKJ 146, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Jemaat kami undang berdiri. Rayakanlah hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia dan nyatakanlah kasih Tuhan di dalam seluruh hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 534, bait 1 dan 2. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti aku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.